Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Subuh sebagai Ketua Dinkes, Pak Moderator. Hari ini saya akan membawakan barangkali semacam presentasi tentang pelayanan komprehensif lain primer. Pertanyaannya bentuknya, judulnya pertanyaan karena saya sendiri mempertanyakan apakah betul sudah ada pelayanan komprehensif pelayanan primer. Karena secara teoritis katanya kalau pelayanan primer kita itu sudah komprehensif, mestinya hasilnya bagus gitu ya. Cuman kalau kita lihat pada capaian-capaian kita, bisa slide sebelumnya tadi ya, kalau kita lihat overall semua usaha kita itu kan pada akhirnya akan tergambar, terlihat pada usia harapan hidup. Kita lihat angka kita dibandingkan dengan tetangga-tetangga ini, ya mestinya lebih bagus dari ini. Sehingga saya sendiri mempertanyakan apa masalahnya. Kalau kita kembali ke banyak perpustakaan, katanya kalau pelayanan primer kita kuat, mestinya ini nggak terjadi gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat, saya coba lihat sedikit dari Riskesdas, ini evidence-nya aja. Masih banyak sekali yang mesti kita capai. Kita lihat di sini bagaimana misalnya cakupan imunisasi dasar kita masih seperti ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini juga tren status gizi balita seperti ini. Dan satu lagi yang juga mesti kita perhatikan bahwa banyak yang mengatakan bahwa kalau kita meneliti lebih dalam, yang lebih penyebabnya itu karena pelayanan itu banyak membagi antara UKM dan UKP, katanya UKM-nya ini yang kurang bagus gitu. UKM-nya kurang bagus dibandingkan UKP, malah banyak yang bilang setelah adanya JKN, banyak malah di Puskesmas salah satunya dikatakan bahwa itu yang membuat UKM-nya makin ditinggalkan. Tapi kalau saya lihat dari hasil barangkali hasil evaluasi dari akreditasi Puskesmas, hasil itu nggak mencerminkan sepenuhnya juga seperti itu. Kalau menurut saya UKP kita di layanan primer juga belum memuaskan. Ini ini salah satunya barangkali indikator yang lumayan. Ada sedikit pengurangan dari yang pendek dan sangat pendek, gizi buruk dan stunting juga sebenarnya tampaknya agak lumayan, walaupun masih banyak yang masih jadi masalah di sini. Slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Nah, kalau ini baru kita lihat, ini masalah masih besar di sini. Penyakit menular kita, walaupun beberapa penyakit menular tampaknya agak menurun, diare menurun, malaria lumayan, tapi TB mulai ini status quo dan yang lainnya. Nah, kemudian juga itu upaya pencegahannya di penyakit menular, kita lihat sedikit sekali ya. Kalau kita lihat nih cuci tangan dengan benar, tahun 2018 nih sebelum COVID ya, cuman 50%, jadi kita membayangkan lah usaha kita setengah mati sekarang untuk ngajak orang cuci tangan karena yang benernya baru 50% bagus sebelum COVID. Jadi memang hal-hal ini semuanya berkaitan dengan perubahan perilaku yang tampaknya kita belum sepenuhnya berhasil melakukan itu. Slide. Nah, kalau ini masalah besar kita. Karena apa? Karena trennya kelihatan sekali bagaimana penyakit tidak menular itu angkanya betul-betul meningkat 2013-2018. Yang biru itu 2013, yang oranye itu 2018. Hampir semuanya, mau sebut apa aja, stroke, ginjal, diabetes, hipertensi. Yang kanan faktor risikonya sama aja, obesitas, merokok, aktivitas yang kurang makan sayur. Padahal kita tahun 2014 kita mulai dengan JKN. Nah, pasti akan ada pertanyaan, wah kalau gitu barangkali memang betul dong yang JKN itu dianggap hanya ngurusin UKP atau pengobatan, UKM-nya nggak terurus, jadi angkanya seperti ini. Nggak tahu, kalau menurut saya sih kalau kita menceritakan tentang UKP kita bagus, saya mau ambil angka satu contoh, yaitu tentang diabetes. Kalau kita mau cerita pengobatan kita bagus apa nggak bagus, kita ambil satu, diabetes. Angkanya diabetes itu yang mesti kita kerjakan adalah dengan
mengontrol gula darah. Angka satu-satunya di Indonesia yang mencerminkan angka terkontrolnya gula darah pada diabetes hanya 37%. Hanya 37%. Jadi kita bayangkan bagaimana prestasi kemampuan kita untuk dalam, kalau itu dikatakan sebagai kuratif atau pengobatan. Nanti saya akan perlihatkan bahwa sebenarnya dikotomi lagi antara preventif, promotif, kuratif itu makin kabur. Karena apa? Diabetes ini kita bisa katakan memang itu penyakit, tapi yang kita kerjakan itu ada sebenarnya juga preventif juga, bukan kuratif. Dia mencegah untuk terjadinya tadi sebelahnya itu, terjadinya stroke, sakit ginjal. Itu akibat kita tidak bisa mencegah diabetes itu terkontrol gula darah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, tampaknya tidak seperti itu. Apalagi yang lebih parah dari itu adalah ternyata diabetes dan hipertensi sebagai faktor yang utama ternyata hanya diketahui oleh sepertiga dari pasien yang menderita itu. Jadi, nah kalau ini ceritanya case finding lagi, yang kita belum berhasil. Jadi dari ujung ke ujung kita nggak berhasil nih. Kita nggak berhasil menyadarkan orang untuk datang berobat. Kemudian dari Sesdas 2018 bilang hanya sepertiga yang tahu. Faktor risikonya persis seperti itu. Semuanya meningkat. Nggak ada yang membaik gitu ya. Nah oleh karena itu, ini selain dari itu saya kira angka reimburse keuangan untuk JKN di JKN karena adanya penyakit-penyakit tidak menular ini, saya kira bisa sepertiga atau seperempat dari semuanya biaya itu dikeluarkan. Slide berikutnya. Ini adalah slide yang dibilang missing man. Ini adalah orang yang tahu, yang orangnya itu orang yang diketahui dengan diagnosis oleh nakes, kemudian hanya sepertiga sampai seperempat juga yang tahu. Dua-duanya sama. Jadi semuanya ini membuat kita berpikir kalau begitu nggak terjadi dong tadi. Pertanyaannya valid. Apa emang komprehensif itu terjadi apa enggak jadinya? Dari mulai preventif, deteksi dini, prompt treatment, rehabilitation, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat barangkali beberapa usulan saya saja untuk bagaimana itu bisa terjadi. Nah, masalahnya itu bukan hanya di orang per orang, tapi bisa juga, atau masalah itu bukan pada tenaga kesehatannya saja, bukan hanya masalah fasilitas kesehatannya saja, tapi barangkali juga masalah di beberapa kebijakan di sistem kesehatan kita yang membawa kita seperti itu. Slide berikutnya. Ini sudah tentu hasil akhirnya adalah penyebab kematian. Ini yang ujungnya ya meninggal gitu ya. Nah, dari awal seperti ini kita bisa lihat sekarang bagaimana stroke, penyakit jantung, diabetes, tuberkulosis baru menyebab kematian yang paling banyak di negara kita. Slide. Ini juga disease burden-nya juga seperti itu, bukan hanya kematiannya, tapi juga burden yang diakibatkan oleh daily loss yang diakibatkan oleh penyakit yang sama ternyata kurang lebih. Slide berikutnya. Nah, ini penting karena kita susah juga nggak ngomong COVID kalau lagi tengah-tengah seperti ini. Tapi ini yang satu slide aja saya ingin masukkan tentang COVID, yaitu apa? Penyakit penyerta yang meningkatkan risiko. Sebenarnya risiko infeksi yang ini, nanti ada sebenarnya saya nggak masukkan, satu slide lagi, kurang lebih sama. Yang menyebabkan kematian paling tinggi juga adalah pasien COVID yang ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke. Jadi kalau kita lihat, dan paru obstruktif kronik ya, kalau kita lihat sekarang penyebab kematian pada COVID, kita bilang wah penyakit nggak pakai COVID juga ini juga sebenarnya masalahnya. Jadi kalau kita bisa berhasil sebenarnya menjaga orang-orang ini dari kena infeksi, sebenarnya kita akan menurunkan angka kematian COVID yang sangat bagus. Nah, saya teringat kalau angka kematian COVID ini kita bicarakan, saya membandingkan angka kematian kita sekarang karena COVID ini, misalnya yang paling sering saya ambil itu di Thailand. Karena Thailand itu orangnya ya budayanya mirip-mirip kita lah paling. Tapi sistem kesehatannya demikian bagus kalau menurut saya. Angka COVID-nya itu sekarang jumlah pasiennya mungkin 5 ribuan.
buat saya ya hebat lah, cuma 5.000 kan, kita udah 100.000. Tapi yang buat saya yang lebih menginikan lagi adalah angka kematiannya cuma 58 orang. Jadi bayangkan, jadi dia preventif, dia mulai deteksi dan sebagainya, sampai orang masuk di rumah sakit, dia berhasil menjaga supaya dia nggak meninggal. Itulah yang saya bilang, menurut saya pelayanan yang komprehensif. Dan kalau kita baca, memang mereka melakukan ini dari awal-awal tahun 2000-an, mereka mulai mendeklar sebagai penguatan primary healthcare atau primary healthcare strengthening. Jadi saya kira sekarang apa yang kita lakukan di Satgas juga selalu dibilang, ke depan ini konsentrasi ini mesti sangat jelas. Bagaimana menjaga orang ini supaya nggak kena. Kalau kemudian kalau di rumah sakit nanti kita akan bahas secara tersendiri. Tapi apa yang saya mau bilang adalah ternyata kalau saja waktu sebelum COVID ini memang kita punya sistem yang sudah kuat di primary healthcare menjaga pasien-pasien seperti ini berobat dengan baik, mungkin nggak terjadi banyak orang yang meninggal. Satu data lagi yang saya dapat dari teman dari kedokteran keluarga layanan primer, ketua kolegiumnya memberikan saya data yang diolah dari data BPJS, yaitu pasien yang mengalami pasien diabetes yang di BPJS itu yang masuk ini rujuk balik, Prolanis dan sebagainya. Bayangkan pasien diabetes yang ada dia dapat baru-baru ini dari lapangan langsung, itu berapa jumlahnya orang yang menggunakan pemeriksaan gula darah dan HbA1c itu bisa nggak sampai 5%. Kita bisa membayangkan betapa sedikitnya orang, sebenarnya itu kan udah nggak bayar lagi. Jadi itu betul-betul buat kita challenge banget gitu loh. Apa sih yang salah kalau seperti ini? Orang nggak bayar juga, aksesnya ada, dia terdaftar sudah, tapi dia nggak kerjakan. Kita nggak tahu sedetailnya apakah masa dokternya nggak suruh, atau pasiennya nggak mau gitu ya. Saya kira ini betul-betul merupakan keprihatinan kita. Jadi sambil kita strateginya adalah sekarang, sambil kita sekarang sudah untuk melawan COVID, kita tahu sebenarnya basicnya juga COVID ini lewat akan kembali lagi, penyebabnya masih yang ini juga yang akan menyebabkan kematian paling banyak, seperti slide tersebut. Bisa slide berikutnya? Ya, saya kira ini hanya penguatan dari yang tadi. Kita lihat yang biru ini adalah penyakit tidak menular, tapi yang oranye ini juga serius ini, karena ada penyakit menular gigan gizi. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa salah satu orang istilah kita ada collateral damage dari yang terjadi dengan COVID adalah justru penyakit yang di luar kaitannya dengan COVID, yang PTM ini udah jelas dia akan kena, kita mesti jaga. Tapi penyakit di luar ini juga kalau kita tidak perhatikan akan berbahaya sekali. Tuberkulosis misalnya itu akan target kita itu yang perlahan tadinya sudah mulai membaik bisa terpengaruh sekali. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan rincian biaya belanja kesehatan? Kalau kita lihat di sini, saya ambil satu slide aja, membayangkan bahwa apakah pertanyaannya apakah proporsi anggaran preventif cukup dan sebagainya. Sudah tentu ini relevan. Yang saya ingin sampaikan pertama adalah kalau kita ngacunya pada WHO bilang kalau kita ukuran komitmen kita pemerintah negara itu adalah untuk primary healthcare. Ini bukan cuma untuk kuratif, primary healthcare, preventif, promotif, community empowerment, multisektor segala macam itu mestinya 1% dari GDP. Wah, itu terlalu jauh kalau kita masih. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga ada sistem juga yang mesti diperbaiki. Karena apa? Kalau menurut saya, angka ini sekarang yang kita lihat dengan pemberian cukup kapitasi misalnya,
Kapitasi itu kita berikan dengan maksud bahwa itu akan mendorong, menstimulus orang untuk menjaga kesehatan anggota yang di kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mestinya preventif promotif lebih bagus. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak melihat sebelum dan sesudah ini ada perubahan dari cara kita bekerja. Apakah betul kita akan lebih banyak ke rumah untuk melihat? Apakah betul preventif promotif kita bagus? Apakah betul sebagai dokter atau sebagai tim kesehatan di situ memang lebih banyak? Nyatanya enggak, kalau menurut saya. Masalahnya apa? Masalahnya menurut saya adalah memang mindset kita itu memang masih seperti itu, acute care, kemudian masih gaya kayak fee for service, sehingga itu satu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya pengertian kita tentang primary care itu hanya puskesmas. Padahal 51%, 50% orang yang berobat first contact-nya itu nggak ke puskesmas, ke dokter praktek mandiri, ke klinik Pratama. Jadi kalau kita bilang kita mau perbaiki keadaan hanya memperbaiki puskesmas juga nggak cukup. Nah, ini policy yang mesti sangat clear, mestinya ada dari kita, dari pemerintah ke depannya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini kita bisa perbaiki. Ini cerita tentang keuangan. Slide berikutnya. Nah, ini hanya saya akan perlihatkan satu slide aja, bahwa di tempat lain kematian karena kardiovaskular itu turun. Ini kita lihat dari mulai tahun 50 sampai ini, garis yang banyak ini adalah sebenarnya jumlahnya negara-negaranya. Ini banyak sekali, hampir semua negara itu turun. Sementara kita tadi kita lihat angka kita masih naik. Jadi betul-betul sebenarnya kita mestinya betul-betul prihatin dan segera mesti ngambil tindakan dengan tahu ini. Jadi ini barang yang bisa diperbandingkan dengan antar negara. Slide berikutnya. Nah, sekali lagi, apa ini salah satunya? Saya sengaja menyampaikan ini dari tahun 78, primary healthcare itu dicoba dijelaskan dengan cara ini. Ada di sini adalah multisektor, kita bilangnya ini beyond health, jadi faktor-faktor di luar kita, transportasi, pertanian, makanan, dan sebagainya. Di sini sebelumnya, di sini public health-nya, yaitu persis, sanitasi, gizi, sudah mulai di sini ada surveillance penyakit, dan sebagainya. Ini public health intervention. Kemudian, di tengah ini disebutnya medical care. Ada primary care, ini Yankes primer. Disinilah sebenarnya terjadi pengobatan first contact, dan sebagian besar mestinya selesai di sini. Dan preventif bersama masyarakat. Di sini rumah sakit sekunder dan tersier. Yang kita bilang primary healthcare itu sebenarnya adalah bagaimana gabungan antara beyond health ini sebagai primary prevention. Di sini sudah public health plus primary care ini yang primary health care ini betul-betul diperkuat menjadi satu. Nah, cuman kita sering sekali terlanjur untuk ngomong UKM, UKP itu sebagai hal yang terpisah. Jadi kita bilang banyak sekali ini UKM-nya ditinggalkan dan sebagainya. Padahal tadi saya kasih perlihatkan yang namanya pengobatan hipertensi itu ya ngasih obat itu ya prevention juga. Nah, itu kan juga mencegah untuk komplikasi. Itu berpengaruh pada segala macam di bawah. Dan dengan sistem pembiayaan, begitu kita bikin masih tetap dikotomi. Dan itu dilihat oleh juga sebenarnya di banyak negara. Waktu kita nggak berhasil mengintegrasikan public health intervention dengan primary care, di mana kita orang per orang atau keluarga, komunitas itu diintervensi secara bersama-sama, itu akan jadi bagus. Terutama sekarang bermasalah untuk penyakit tidak menular. Karena betul sekali penyakit tidak menular itu harus diobatin, pengobatan dengan medikamentosa plus perubahan perilaku. Seperti kita mengatasi orang sakit diabetes, nggak bisa hanya obat, tapi juga mesti diet, juga mesti dengan aktivitas fisik. Itu adalah gabungan antara primary care. Ini yang barangkali mesti kita. Sekarang aja masih ada usaha-usaha untuk memisahkan. Udah puskesmas, nggak usah lah puskesmas, udah public health aja, itu diserahkan. Padahal puskesmas adalah salah satu yang mestinya menjadi tulang punggung, yang menjadi contoh integrasi yang paling bagus itu puskesmas kita.
Banyak negara sekarang, bahkan nanti saya akan perlihatkan banyak di gimana WHO menganjurkan untuk supaya integrasi itu dijalankan. Tapi banyak juga kita di sini malah yang ingin memisahkan antara puskesmas dengan dokter praktek mandiri dan sebagainya. Nah sebaliknya, dokter praktek mandiri itu mestinya dia yang diisi dengan juga unsur preventif yang lebih kuat, baik dengan pelatihan maupun dengan pembagian kerja. Nanti saya akan perlihatkan. Slide berikutnya. Ini contohnya. Saya pinjamin dari teman dari ID. Sebenarnya ada di luar puskesmas, ada praktik solo, ada praktik bersama, praktik jejaring. Inilah konsepnya paling tidak dari teman saya, dari Dr. Gatot. Saya ingin hanya menyampaikan ini yang mesti digunakan. Saya ambil contoh di Turki, mereka mencapai imunisasi sampai tidak kayak 40% kayak kita itu. Mereka berhasil dengan cara apa? Mereka libatkan orang praktek mandiri, kemudian sekaligus dengan semua. Jadi tidak semuanya itu harus dikerjakan oleh puskesmas. Ada yang justru kita libatkan mereka. Jadi betul-betul nggak ada lagi yang namanya praktek di luar puskesmas, itu juga ada preventif promotifnya. Atau kalau di sini kita masih begitu namanya usaha kesehatan masyarakat, dari mulai di Kemkesnya itu dirjennya sendiri sampai ke bawah dipisah itu semua sama sekali. Akibatnya apa? Pak Donat paling tahu ceritanya, ya, di tempat praktek Solo ini orang tuberkulosis dia nggak ngelapor karena dianggap ya nggak ada urusan saya dengan masalah penanggulangan TB. Saya obatin aja, selama dia datang ke saya obatin, kalau nggak hilang ya hilang, selesai. Mestinya kan nggak seperti itu. Kita mesti punya nanti ke depannya. Ini usul saya yang kedua nanti, bahwa mereka harus betul-betul dilibatkan dalam bentuk apapun. Kita mesti libatkan mereka dengan juga sesuatu dengan insentifnya dan sebagainya. Nah, konsekuensinya ini nanti usulan saya yang kedua, yaitu apa? Yaitu puskesmas sebagai pembina wilayah harus bekerja efektif dengan didukung dinas kesehatan. Karena kita sudah melibatkan, ini sekarang mereka sendiri aja praktek, nggak ada kaitannya dengan program-program public health yang lain. Saya kira itu kata kunci kedua yang masih bisa kita kerjakan kalau menurut saya nanti ke depannya. Slide berikutnya. Bisa slide berikutnya. Ya, terus lagi, sudah ini, terus langsung aja, terus lagi. Selanjutnya, nah, yang saya katakan tadi itu sebelumnya dulu, yang cepat. Ya, yang saya katakan tadi bahwa kita menggabungkan antara primary care public health itu sebenarnya itu bukan satu hal yang saya pikir ini penuh dengan evidence gitu loh. Slide berikutnya, tolong. Ini dari WHO, kita lihat ya, slide. Tolong slide. Nah, kita lihat di sini, ini evidence generated untuk ini. Jadi betul-betul ini sudah dikerjakan dan ini berhasil gitu loh. Nah, apa isinya sebenarnya untuk kita bilang namanya public health dan primary care itu diintegrasikan? Ya, yang pertama sudah tentu saya kira ini sangat afirmatif, yaitu kita mulai dengan area-area yang sangat memang tidak menguntungkan. Kedua, nah ini penting, building capacity di primary care to deliver proactive promotion dan preventive care. Ini yang menurut saya kenapa kita, walaupun kita memberikan insentif dalam bentuk kapitasi dan sebagainya, kita nggak berhasil. Karena memang mindset kita ini betul-betul harus dirubah bagaimana kita melakukan preventif walaupun kita dalam praktek sendiri. Apa bentuknya itu? Nah, ini yang berkaitan dengan kita. Yaitu sebenarnya ini kita nggak bisa lagi bahwa kita anggap yang di puskesmas itu hanyalah pelayanan dasar, esensial saja, limited package, yang sama sekali berbeda dengan pengertian yang dibilang dokter keluarga, yang full range of services. Jadi ini yang dikatakan memang mesti diberikan kapasitas kepada teman-teman kita semuanya. Saya kira ini saya ingin sampaikan. Kemudian early intervention, tadi saya katakan terutama yang berkaitan dengan tadi, kalau sekarang kayak COVID dan sebagainya. Ya, saya kira ini yang saya ingin selanjutnya. Terus sekali lagi saya katakan bahwa universal coverage juga menganggap yang namanya service coverage itu promotion prevention itu masuk di sini, ya, treatment, rehabilitasi. Slide. Ini contohnya yang saya katakan tadi, slide berikutnya.
Ini contohnya. Di bawah prevention ini, namanya manajemen dari gejala darah dan jadi ngasih obat itu prevention. Jadi kita mestinya udah berhenti lagi membeda-bedakan sekarang yang mana bagian kerjakan prevention, mana yang promotion, dan mana sebagainya. Semuanya itu sebenarnya mesti diintegrasikan. Dan sekali lagi, puskesmas itu adalah tempat yang paling ideal untuk itu gitu. Itu yang mesti kita sadari itu. Ya. Slide berikutnya. Nah, satu hal lagi, ini yang disampaikan, selain komprehensif, paling ideal itu mestinya dia continuous care. Konsekuensi dari tadi yang kita bicarakan adalah primary care itu dengan secondary care itu menjadi satu networking. Kita masih kadang-kadang yang namanya puskesmas, langsung kalau kita gambar, di atasnya gambarnya itu ke dinas kesehatan cuman. Nggak ada gambarnya ke rumah sakit. Padahal sudah tentu secara manajerial dia di bawahnya dinas kesehatan. Tapi kalau kita cerita tentang continuous of care, mestinya dia nyambungnya itu ke rumah sakit. Dan ini yang mesti kita formalize gitu loh. Karena kita kalau nggak pakai formal seperti itu nggak bisa jalan ya. Sampai bukan cuma rumah sakit, sampai rehabilitasi, nursing care dan sebagainya. Ini yang saya kira contoh yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau kurang lebihnya yang saya ingin katakan hari ini adalah kalau kita mau betul-betul menjawab pertanyaan tadi, layanan primernya dikuatkan. Dokternya dikasih meningkatkan kapasitas, perawatnya dikasih, bidannya dikasih. Kalau tanpa itu, menurut saya nggak akan pernah terjadi. Atau kalau lebih jelas lagi bahasanya, insentifnya dikasih. Saya nggak pernah membayangkan bahwa kita akan bisa menguatkan layanan primer tanpa memikirkan kesejahteraan orang yang bekerja di sini. Nggak mungkin itu terjadi. Terlalu jauh, terlalu jomplang perbedaannya antara kesejahteraan orang yang bekerja di sini yang paling depan dengan sejawatnya di layanan sekunder. Itu satu. Kedua, pelibatan dokter mandiri tadi yang saya sudah sampaikan. Ketiga, berbasis tim dia. Apakah PTM dan ini penyakit menular misalnya dan tidak menular. Dan yang tadi terakhir integrasi dengan layanan sekunder, rumah sakit dan klinik utama. Saya kasih merah di sini. Ini adalah kebanyakan pemerintah yang sudah tentu yang memenuhi. Ini lebih banyak dalam bentuk layanan. Ini adalah pemberdayaan masyarakat dan multisektor yang tadi kita gambarkan. Yang sebenarnya pemerintah juga sudah punya program-programnya. Saya minta waktu 5 menit lagi Pak Moderator untuk memperlihatkan bagaimana usaha untuk memberikan layanan yang komprehensif di puskesmas dicoba dijalankan. Saya kebetulan melihat ada satu LSM yang mempunyai piloting sekarang ini berlangsung sudah 2 bulan. Bagaimana dalam suasana COVID ini membuat layanan, membuat perencanaan yang terpadu untuk mengatasi COVID sekaligus memperkuat tadi penyakit tidak menular dan masalah yang lain. Slide berikutnya ini dia, saya ambil contoh namanya pencerahan Nusantara itu COVID, ini dilakukan di 1 puskesmas di Tanjung Priuk dan 7 puskesmas di Bandung. Slide. Ini goalnya sederhana aja, cuma 2 kita lihat. 1, meningkatkan kualitas program penanganan COVID, karena sekarang nggak bisa dihindarin. Outcome-nya 2, ini program 6 bulan. Kita lihat di sini, gizi, PTM masuk di sini. Pokoknya mesti dapat beroperasi rutin sesuai SOP. Ini target gitu. Karena kita tahu ini yang menjadi sistem yang harus dikuatkan. Ya. Saya mau cepat aja. Contoh slide berikutnya. Karena ini baru jalan 2, saya belum bisa lihat hasilnya. Bulan kedua. Dan ini sekaligus Pak Untung ini pakai semacam research memang. Jadi kita punya baseline. Kemudian nanti kita ukur dengan menggunakan zero prevalence. Target yang kita bilang bahwa akan kurang orang kasus baru dan sebagainya, dengan itu semuanya kita hitung dengan seperti itu. Tujuannya 2, indikatornya jelas, bisa diukur semuanya, ada tentang penyakit DM, hipertensi dan sebagainya terpantau. Slide. Sudah slide berikutnya. Nah ini sangat ini disusun bersama-sama dengan teman-teman di puskesmas yang bersangkutan. Kemudian saya ingin cepat aja, mungkin nanti supaya ada waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Ini biayanya sekitar 6 bulan, 1 puskesmas itu sekitar 50 juta rupiah.
Jadi mahal saya juga enggak sebenarnya untuk. Jadi kita membantu mengintervensi di sini bersama-sama, duduk sama-sama dokter puskesmas, bahwa uangnya cuma 50 juta per bulan untuk biaya ini di tiap puskesmas selama sudah itu 6 bulan 300 juta rupiah. Saya kira itu nggak ada apa-apanya uang seperti itu dengan dana yang kita punya sekarang. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa mendapat gambaran sebenarnya bagaimana kita menangani COVID sambil mempertahankan hal-hal yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak gangguan atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.